manusia. Masa kalau kena musibah bencana kita sabar ini takdir, betul itu takdir. Ya? Tapi coba lihat Al-Quran surat 16, ya, surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum," dan musibah apapun yang menimpa kalian karena ulah tangan kalian. Ya, perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, kata Allah, supaya Allah merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka. Apa kata kita di sini? Bencana musibah sedahsyat apapun yang kita lihat, kita dengar, itu hanya sebagian kecil akibat yang Allah berikan kepada kita manusia karena perilaku manusia. Coba renungkan bagaimana kalau Allah memberikan hukuman azab sempurna seperti perbuatan kita manusia. Oh, lebih dahsyat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'alaiha min dabbah." Kalau sekiranya Allah timpakan azab, siksaan kepada manusia karena perbuatan mereka itu, sepenuhnya Allah berikan kepada mereka tadi, ma taraka 'alaiha min dabbah, maka Allah tak akan sisakan barang seekor binatang melata sekalipun. Masya Allah, Allah bisa turun sepenuhnya. Jangankan manusia, kalau dosa yang tidak akan binasa, hewan pun, binatang pun musnah di alam. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, tetapi Allah menangguhkan azab itu dalam waktu yang Allah tentukan. Kenapa Allah segerakan? Kita ada ayatnya, la'allahum, ya, supaya mereka kembali kepada Allah, sadar akan kesalahan dan kekeliruannya. Jadi teguran buat kita. Jadi rusaknya alam yang menimbulkan petaka itu karena perilaku manusia. Jangan berbuat kerusakan. Dan skala umum itu rusak. Ya. Maka dalam bab ini menarik. Ternyata manusia itu bukan yang merusak alam, lingkungan, ekosistem yang dirusak. Hubungan di antara manusia itu dirusak. Ini masalahnya. Ya. Jadi bab ini menarik untuk kita pelajari, bab al-islah bainan nas, keutamaan menjaga dan atau memelihara hubungan baik dengan sesama manusia. Fadilatul Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan al-islah bainan nas, yang dimaksud islah itu adalah bisa berarti kalau kita sudah baik sama orang, kita jaga yang sampai timbul masalah, ya, benturan perasaan, keinginan itu belum pernah manusia. Tapi Allah mengajar kepada kita untuk mengalah. Kita yang berbuat baik sama orang saja, mungkin dia nggak baik sama kita. Itu masalahnya. Gak usah heran, kita manusia. Sehingga saya suka menyatakan kita nggak usah tuntut orang itu baik kepada kita. Jangan harus semua orang baik kepada kita, tapi awali kebaikan dari diri kita. Kita berbuat baik saja belum tentu baik kepada kita. Maka itu Allah ingatkan kita dalam surah Fussilat itu, wala tastawil hasanatu wala sayyi'at, tidaklah sama antara kebaikan dan keburukan. Tidak sama. Kebaikan itu menguntungkan, bermanfaat, menyelamatkan, sedangkan keburukan itu membahayakan, mencelakakan kita. Apa perintah Allah kemudian? Idfa' billati hiya ahsan, balaslah keburukan orang itu kepadamu dengan kebaikanmu untuk orang itu, tidak ada masalah. Jadi kalau kita sudah bisa menjaga hubungan
karena ibu kita. Atau mana yang lain, ada dua orang lagi bermasalah hubungan ibu dan mereka. Nah, kita mencoba untuk mendamaikan, mengislah, memediasi itu. Jangan senang orang ribut. Jangan. Amalkan firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok orang beriman atau dua orang beriman, ada masalah di antara mereka, hubungannya tidak baik, ada sengketa, ada keributan, Allah mengatakan fa'aslihu bainahuma, perbaiki hubungan di antara dua orang, perbaiki hubungan di antara dua orang itu. Jadi kalau ada dua orang bainahuma mu'adatun wa baghdun, ada di antara keduanya itu ya al-mu'adat, permusuhan, wa baghdun, ada kebencian. Nah, kita harus belajar Pak, jangan suka menyimpan lagi sifat kesal, benci, dengki. Terus belajar kita buang, mengamalkan firman Allah ya dalam surat Al-Muzammil. Allah berfirman, wasbir ala ma yaqulun, artinya sabarlah engkau terhadap ucapan mereka. Apa pesannya? Ucapan orang, ucapan tetangga terkadang membuat kita tersinggung masalah. Hanya menjadi apa mengatakan wasbir, sabarlah, kau usah bereaksi ya, sabar. Wahjurhu hajran jamila,